Bu Is dan Ibu Dian melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi. Kembali lagi saya akan ke Ibu Is. Ibu Is, kalau kita melihat isu global yang juga akan jadi fokus di G20 ini adalah pemanfaatan kripto aset. Seperti apa poin-poin penting yang akan dibahas terkait hal ini dan juga bagaimana arah pengembangan mata uang digital serta standar pembayaran lintas batas negara yang akan dibahas di presidensi G20 Indonesia. Ya, jadi di sektor keuangan salah satu yang kita bahas adalah bagaimana kita memanfaatkan dan juga sekaligus mengelola risiko dari pemanfaatan teknologi di sektor keuangan. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita memitigasi risiko di pasar aset kripto yang tadi disampaikan. Jadi di G20 dalam pembahasan pertemuan Februari yang lalu kita para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral memahami dan melihat bahwa memang pasar aset kripto ini tumbuh sangat pesat. Di tahun 2021 ini tumbuh 3,5 kali lipat dari tahun sebelumnya menjadi 2,6 triliun US dollar. Nah, memang aset kripto ini masih jadi bagian kecil dari keseluruhan aset sistem keuangan global, namun memperhatikan perkembangan yang pesat dan koneksi langsung antara aset kripto dengan systematically important financial institution atau lembaga keuangan yang sistemik, maka G20 melihat perlu untuk mulai memonitor dengan lebih ketat perkembangan atau pertumbuhan dari aset kripto ini dan juga mengantisipasi resikonya. Nah, pada pertemuan Februari yang lalu, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral sepakat untuk melanjutkan asesmen dan penanganan potensi, manfaat, dan risiko stabilitas keuangan global, termasuk yang dilihat di sini adalah potensi regulatory gap dan arbitrase dari masing-masing yurisdiksi terkait crypto asset market. Kemudian kedua, pada pertemuan tersebut juga para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral menyambut baik laporan yang disampaikan oleh Financial Stability Board, di mana Financial Stability Board ini merupakan badan bentukan G20 yang fokus untuk mendukung fokus pada upaya untuk mendukung stabilitas keuangan global, di mana FSB menyampaikan update mengenai assessment dari risiko stabilitas keuangan dari perkembangan crypto asset market ini. Dan pada kesempatan tersebut G20 mendorong FSB untuk berkoordinasi erat dengan standar setting bodies lainnya untuk meningkatkan aktivitas monitoring dan berbagi informasi terkait pendekatan kebijakan dan pengawasan pada unbacked crypto asset, stablecoin, juga decentralized finance atau bentuk-bentuk dari kripto aset lainnya, serta menangani adanya gap dan arbitrase antar jurisdiksi sebagaimana yang tadi sudah disampaikan. Sehingga diharapkan hal ini menciptakan kondisi yang kondusif untuk inovasi, karena pada dasarnya kita tetap ingin mendorong inovasi, di mana inovasi ini diharapkan juga termasuk salah satu yang mendorong recover together dan recover stronger, tapi tentunya dengan risiko yang dapat dikelola dengan baik. Kemudian tadi disampaikan juga mengenai sistem pembayaran di era digital ya, di mana pada presidensi Indonesia salah satu agenda prioritas adalah mendorong diskusi pembayaran di era digital untuk mendorong sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal, terutama sistem pembayaran lintas negara. Sehingga pada presidensi Indonesia kita mendorong pembahasan mengenai cross border payment atau standar pembayaran lintas negara, termasuk di sini dari sisi teknologi, resiko, dan juga tadi regulatory arbitrage dari institusi yang perlu diperhatikan untuk memastikan sistem pembayaran ini berlangsung dengan cepat, mudah, murah, dan aman dan handal. Nah, zooming in atau mengambil fokus pada CBDC, dapat kita sampaikan bahwa topik CBDC ini merupakan topik yang relatif baru
di G20 mulai dibahas di agenda jalur keuangan tahun lalu di bawah presidensi Italia. G20 telah mulai mendiskusikan perkembangan berbagai uang digital, termasuk inisiatif CBDC, baik dari sisi potensi manfaat maupun resikonya. Presidensi Indonesia mengusung kembali topik CBDC dalam kaitannya tadi salah satu agenda dari sistem pembayaran di era digital, di mana presidensi memandang diskusi CBDC ini perlu dilandasi pemahaman bahwa CBDC dikembangkan selaras dengan mandat dari Bank Sentral, berbasiskan landasan hukum yang kuat dan mampu meningkatkan aspek efisiensi dan inovasi pembayaran maupun inklusi keuangan. Nah, pemahaman yang lebih kuat dari G20 atas CBDC ini diharapkan dapat memastikan rencana penerapan CBDC di berbagai negara anggota atau berbagai negara lainnya dalam hal mereka sudah siap akan menerapkan. Nah, untuk itu pada presidensi Indonesia untuk tahun ini kita mendorong G20 untuk dapat fokus dua hal. Pertama, mendiskusikan dan membangun pemahaman yang lebih kuat atas implikasi dari penerapan CBDC bagi sistem moneter dan keuangan internasional, khususnya dari sisi makro keuangannya. Kemudian kedua, kita juga mendorong review dari apa yang sudah dikaji selama ini oleh berbagai lembaga internasional, bagaimana mendorong interoperabilitas dari CBDC. Ini dengan melihat infrastruktur yang diperlukan, kemudian dari sisi teknologi Baik. maupun dari sekali lagi dari sisi regulasinya. Mungkin itu. Baik, menarik sekali Ibu Is. Kita akan beralih ke Ibu Dian Lestari. Ibu Dian, bagaimana strateginya agar negara berkembang seperti Indonesia bisa mendapatkan insentif dalam pelaksanaan berbagai inisiatif terkait dengan transisi menuju ekonomi rendah karbon? Apa saja yang rencananya akan dinegosiasikan dengan sejumlah negara maju terkait hal ini, mengingat negara-negara maju juga menyumbang pada emisi karbon? Betul, iya, memang ini sesuatu yang memang kita, juga rujuk ya, prosesnya yang juga, pembahasan antara negara maju dan berkembang di UNFCCC lembaganya UN yang membahas, agenda climate change. Kemudian ini coba kita juga refleksikan di dalam, agenda presidensi G20 kita. Jadi negara berkembang itu dengan perbedaan, tingkat kesiapan, tingkat kapasitas, dan tingkat pembangunan ini akhirnya memang membutuhkan apa yang disebut dukungan dari berbagai negara maju maupun lembaga-lembaga internasional atau termasuk multilateral development bank. Ini kenapa kemudian negara berkembang seperti Indonesia dalam kita menerapkan target penurunan emisi kita sebagaimana tertuang di National Determined Contribution, kita punya dua skenario. Skenario 29% penurunan emisinya di 2030 kalau kita menggunakan sumber daya sendiri, atau skenario yang lebih tinggi dari itu yaitu 41% kalau kita mendapatkan dukungan internasional. Dukungan internasional itu tadi seperti yang juga sudah saya sebutkan, dukungan dari sisi pembiayaan, dukungan dari sisi transfer teknologi dan kemampuan untuk mengembangkan teknologi itu secara mandiri ke depan, dan juga dukungan transfer pengetahuannya atau know-how-nya. Ini yang kemudian juga coba kita masukkan dalam komunike kita, dan ini sudah terefleksi ya dalam dua paragraf di dalam komunike kita, termasuk menstate secara eksplisit bahwa kita mendorong komitmen negara-negara maju untuk merealisasikan janji mereka memobilisasi 100 billion US dollar untuk kemudian membantu mewujudkan target-target iklim di negara berkembang sejak yang seharusnya sudah tercapai sejak 2020 kemarin sampai kemudian yang dilanjutkan sampai dengan 2025. Ini memang sesuatu yang kita tekankan, kalau ini yang disebut dengan kalau kita ingin bersama-sama mencapai apa yang menjadi target perubahan iklim global, ini yang disebut common but differentiated responsibilities, karena memang kita harus melihat lagi siapa yang dulu yang kemudian
menyebabkan tingkat emisi global seperti saat ini. Siapa yang lebih duluan kemarin waktu memulai proses pembangunannya atau proses industrialisasinya. Maka ini spirit inilah yang kemudian mendasari berbagai negosiasi, berbagai posisi yang coba kita dorong bersama dengan negara-negara lainnya. Tapi sekali lagi kita tidak masalah menang kalah ya, ini mencapai pada titik kompromi yang memang bisa diterima oleh kedua belah pihak, bahwa kita bersama-sama memiliki spirit untuk memajukan perubahan iklim, karena kita tahu resikonya, kita tahu kerugiannya akan ditanggung kita semua kalau ini tidak sampai kita tangani dengan baik. Tapi ini harus juga disadari bahwa sekali lagi ini kita lakukan dengan memperhatikan sekali lagi tingkat perbedaan, tingkat kesiapan, tingkat kapasitas, atau faktor-faktor lain yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Dan ini ada kesenjangan di antara negara maju dan berkembang, dan negara maju harus ikut bertanggung jawab atau ikut kemudian mendukung atau membantu kesiapan negara-negara berkembang supaya bisa melakukan berbagai tahapan menuju ke arah transisi ekonomi yang lebih hijau dan secara smooth lah, sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik Ibu Dian Lestari, sayang sekali waktu kami sudah habis. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Is Safitri Hafid, Direktur Kepala Grup Departemen Internasional Bank Indonesia, dan juga Ibu Dian Lestari, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, telah bersama kami dalam segmen khusus Central Banking.